Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. Rapat paripurna DPR RI mendengar laporan Badan Anggaran DPR terhadap hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN 2017 dan rencana kerja pemerintah tahun 2017. Rapat paripurna juga mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015. Berikut laporan rekan Sanika dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendengarkan laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2017. Dalam laporannya, Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir mengatakan, sebagai penjabaran dari tema rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2017, maka pemerintah menyusun strategi pembangunan yang memuat sektor-sektor prioritas, yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, dan pembangunan politik hukum, pertahanan, dan keamanan. Tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di kisaran 5,3 hingga 5,9%, sedangkan berdasarkan kesepakatan 5,2 hingga 5,6%, dan inflasi di kisaran 3 hingga 5%. Kebijakan program pengelolaan subsidi khususnya subsidi non-energi, antara lain 1. Pengalihan subsidi berbasiskan harga barang menjadi subsidi berbasis rumah tangga sasaran. Pemirsa, rapat paripurna juga mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015. Dalam laporannya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mencapai 4,8% merupakan pertumbuhan yang relatif baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1%. Turunnya harga komoditas, kebijakan devaluasi yuan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, penurunan kinerja ekspor, dan perlambatan ekonomi domestik yang sebagian merupakan imbas dari perlambatan ekonomi dunia. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara emerging market pada umumnya. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna. Sanika Sembiring dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. DPR berharap revisi Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjadi payung hukum bagi para penegak hukum dalam menindak kasus terorisme secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia. Ketua Pansus Terorisme DPR RI Muhammad Syafi'i menyatakan penyusunan revisi Undang-Undang Terorisme merupakan salah satu upaya DPR RI dalam penegakan hukum atas tindak pidana terorisme yang kian marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Menurut Muhammad Syafi'i, terorisme dan teroris harus dapat didefinisikan dengan baik sehingga tidak terjadi multitafsir dan menyebabkan kesalahan prosedur oleh para penegak hukum dalam menindak kasus terorisme. Penegakan hukum, bukan pembantaian. Ya, penegakan hukum yang profesional. Yang kedua, penghormatan terhadap hak asasi manusia, jangan semena-mena. Baru yang ketiga, memberantas teroris. Hal yang sama disampaikan Bupati Poso Darmin Asigilipu. Darmin mengapresiasi Pansus Terorisme DPR RI dalam menyusun revisi Undang-Undang Terorisme. Sebagai upaya mendukung revisi Undang-Undang tersebut, Darmin mengundang beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mumpuni dan memahami seluk-beluk Kabupaten Poso. Memahami situasi dan kondisi Poso dan harapan-harapan mereka juga telah mereka sampaikan kepada tim Pansus. Mudah-mudahan
Masukan-masukan ini akan bisa bermanfaat untuk Kabupaten Poso secara khusus, juga bermanfaat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mencari solusi penyelesaian untuk membangun daerah dan kemandirian ekonomi. Ditemui usai pertemuan dengan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga beserta jajarannya, perwakilan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pusat dan Daerah, serta pihak Ombudsman dan pihak perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit baru-baru ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Markus Nari mengatakan, dalam proses penerbitan hak guna usaha atau HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan harus memiliki surat atas hak atas tanah secara hukum dan proses pengeluaran izin tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai HGU itu, ya, ini mesti jelas ketika dia memiliki izin prinsip. Pada saat dia memiliki izin prinsip, ya, sebelum mengajukan HGU itu harus jelas hak atas tanah, ya kan, secara hukum. Dan ini saya lihat katanya masih 15% yang belum diselesaikan. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Amirul Tamim. Amirul meminta Pemda setempat, para pengusaha, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara duduk bersama dan berdiskusi dalam mencari penyelesaian yang bermanfaat bagi pembangunan daerah ke depannya. Kita memerlukan investor, ya. Investor adalah bagian daripada instrumen untuk bagaimana membangun. Tapi prinsipnya investasi masuk dan masyarakat juga jangan menjadi korban daripada investasi itu. Anggota DPRD Konawe Selatan Haji Irwan mengatakan DPRD Kabupaten Konawe Selatan akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sangat berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga kalau selesai sengketa lahan masyarakat tentu pemerintah dan DPR kami mewakili rakyat tentu bagaimana kita bisa berpikiran untuk bagaimana Konawe Selatan lebih giat membangun di bidang-bidang lain, infrastruktur lain. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.